Hai semua, gue Wasa dan sama datang di tim casing. Ya, video tim casing kali ini sebenarnya video yang refreshment aja sih. Karena tuh gue mau bahas casing buat iPhone 15 Pro Max yang gue punya. Dan kayak di judul video ini, gue belinya itu Spigen dan kayak biasa. Jajannya itu pasti di Unicast Store. Karena teman-teman harusnya juga udah hafal ya. Spigen itu managed by Unicast Store. Dan pastiin 100% itu adalah original ya. Oke, awalnya itu gue cuma pengen beli ini loh, protektor kamera yang belakang. Karena nih kalau teman-teman lihat, protektor kamera iPhone gue itu hilang 2. Terus tahu gue perhatiin juga bagian tempered glass gue, ternyata tuh kayak apa ya, kan bukan retak gitu, tapi kayak tempered glass itu kan ada semacam kayak lapisan oleopobikotik kayak gitu-gitu ya guys. Nah gue lupa waktu itu pakainya ini merek apa, dan ini kelihatan dari bekas jari gue kali ya, suka gesek-gesek layar. Ini tuh udah ada sebagian garis gitu yang keangkat. Ya udah sekalian lah gue ganti tempered glassnya juga. Nah pas gue ngeliat di tokonya, ternyata casing Spigen yang klasik C1 ini, C1, dia kok ada buat si iPhone 15 Pro Max. Padahal seingat gue casing ini tuh, ini kan unik ya, casingnya tuh kayak casing MacBook, bukan MacBook sih, tapi komputernya Apple lah zaman dulu. Dan terakhir pas tahunya gue itu adanya di iPhone X. Nah ini ada lagi tapi di iPhone 15 Pro Max, gue tertarik. Terus habis itu gue ngeliat juga ada yang Zero One ini. Ini tuh yang ada MagSafe-nya, yang mana ini tuh termasuk cepat habis dan mungkin stoknya emang cuma sedikit ya yang ada MagSafe-nya. Soalnya kemarin aja yang di S24 Ultra ini gue kedapatan yang Zero One tapi tidak ada MagSafe-nya. Ada sebenarnya MagSafe-nya tapi udah keburu habis. Nah ini mumpung masih ada yang Zero One dan masih ada MagSafe-nya, lanjut gue beli juga. Nah jadi total gue udah jajan 4 ini ya. Anti gores kamera belakang, tempered glass yang isinya 2 casing ini. Terus cek lagi, ternyata ada 3 casing yang menurut gua ini harganya diskon lumayan. Nah pokoknya ini yang 3 casing nanti gue tunjukin juga dari di atas, karena kemarin tuh sempat dibahas di Samsung Galaxy A55 nih, terutama ada yang Optic Armor kayak begini. Di Optic Armor ini tuh bagus. Nah gue pengen nyobain kalau di iPhone 15 Pro Max itu sebagus kayak di A55 atau tidak kemarin. Dan ini juga mungkin karena keseringan jajan di Unicast ngasih gue kode juga nih yang lumayan juga buat temen-temen. Kalau misalkan mau jajan jangan lupa tambahin kodenya, gue taruh deskripsi di bawah. Dan tidak hanya untuk iPhone 15 Pro Max, semua casing Spigen yang teman-teman beli di Unicast itu bisa dapat diskon pakai kuponnya. Oke? Dah, yaudah langsung aja kita bahas dulu kedua casing ini. Sama ininya kita pasang ya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia iPhone 15 Pro Max-nya yang protektor kamera tinggal 1. By the way, sorry guys kalau suara gua agak-agak bindeng soalnya emang lagi kurang fit. Ini buat ngelepasnya kadang agak-agak susah sih. Kalau teman-teman ada cutter bisa pakai kayak begini, cuma jangan ditekan banget ya. Nah diangkat deh. Nah ada sisa lemnya, tinggal ditarik aja. Sekarang kita buka yang ininya nih, Glass TR Easy Fit Optic Pro. Isinya dapat 2, bisa buat 15 Pro Max sama 15 Pro aja. Dan bukanya dari atas aja sih sebenarnya. Isinya nih kayak gini nih. Wah ternyata dikasih cungkilan ya dong. Gue pakai cutter. Jangan diikutin berarti guys, jangan pakai cutternya ya. Pakai alat cungkilannya ini. Dikasih ternyata dari paket penjualan. Mantap emang Spigen. Easy Glass Remover. Ada 2. Yang satu lagi bisa buat cadangan. Ini buat dust removalnya boleh diambil. Terus sini aja dulu. Oh taruhnya apa, cara masangnya gampang banget deh. Ini ada kain microfiber, tinggal elap-elap. Terus ini dust removalnya dipakein. Terus ini mika ya, nice banget. Ini bagian back, bagian yang nempel ke handphonenya ini tinggal dilepas. Ya, terus pasang di sini. Jujur gampang bener. Press. Udah angkat. Jadi cakep lagi, bagus ya. Cuma yang kayak biasa nggak berhenti gue kasih tahu ke teman-teman kalau teman-teman pakai protektor kamera itu sebenarnya akan nambah flare di handphone teman-teman. Yang tadinya tidak ada flare bisa jadi ada flare, tapi kalau di iPhone dari awal
tanpa protektor kamera aja udah flat, ya udah mendingan dipakein protektor kamera biar lebih aman. Kalau saran dari gue kayak gitu. Oke, bagian kamera selesai, sekarang giliran layarnya. Di bagian layarnya tuh ada pokoknya bagian mana ya gue juga agak-agak lupa. Yang lapisan kayak oleophobic coatingnya tuh udah keangkat guys. Jadi mendingan ini kita lepas aja. Oh tuh kan, ditambah yang punya gue juga pinggirannya ada framenya. Jadi kayak kalau teman-teman salah nempelin tuh kayak nambah-nambahin ada bezel tambahan gitu loh, jadi makin tebel kelihatannya. Nah sekarang kita buka yang Spigen punya. Ini kan pengalaman juga tuh yang di video kemarin ya gue bikin buat Samsung Galaxy A55 dan ternyata cetakannya bagus. Terus nggak sampai ke pinggir-pinggir banget, tempered glassnya masih ada space-nya, masih ada jaraknya. Tulisannya sih dia Spigen case friendly, tapi ternyata Spigen terlalu baik. Di casing-casing Cina aja dia masih friendly banget casingnya, baik casing yang tebel ataupun yang tipis sekalipun. Nah inilah makanya gue juga ngambil tempered glass si Spigen buat di iPhone 15 Pro Max gue biar nih case friendly. Dan ini sebenarnya nggak cuma Spigen doang, bisa ke semua casing nanti ke depannya. Bagus banget ya. Easy fit, real glass, oleophobic coatingnya juga ada, sama ketebalannya atau kekerasannya juga ini udah 9H gitu. Udah bagus lah pokoknya. Gue yakin juga temen-temen udah banyak kok yang coba buat handphone lainnya kan. Tuh, isinya 2 dan bener-bener langsung dikasih 2 beginian gitu loh nih. Jadi bukan satu tempat nanti dipakai ulang lagi, enggak. Ini dikasihnya 2 kayak gini, nice ya. Sisanya kelengkapannya standar, bahkan dapatnya kayak gini loh. Nggak cuma kayak yang ukuran kartu ATM doang ya, dapetnya kayak gini yang buat ngeratain ya. Gile, niat abis ya. Harga juga emang nggak bohong sih ya. Cleaning wipe-nya dikasih 2 pastinya. Ya ini langsung aja kita pakein. Terus yang stiker removal, oke. Ini yang penting-penting ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya yang paling sering kepakainya. Langsung aja guys kita kerjakan. Tisu basahnya bukan tisu basah yang Cina asal-asalan juga, beneran basah, alkoholnya berasa banyak. Handphone mahal dibeliin aksesoris mahal itu amat sangat worth it sih jadinya. Sini dilapin, terakhir dust removal. Ini orang yang nggak jago masang tempered glass aja kalau pakai punyanya Spigen gini mah pasti jago lah. Ini bagian back ya, teman-teman lepas sini, di remove aja. Bismillahirrahmanirrahim. Press and slide. Lepaskan dari yang bawah sini. Oke udah. Terus pakai ininya ditekan-tekan gini kah atau gimana? Gue sendiri masih meraba-raba. Udah pas semuanya sih. Lepas sininya masih ada yang keangkat-angkat, diratain pakai ini ya. Susah juga ngelihatnya nggak depan mata langsung tuh, tapi mesti jaga di bawah kamera. Jadi nggak kepegang, nggak kelihatan semua itu. Nih masih ada bubble-bubble ya. Nggak apa-apa, tinggal didorong aja pelan-pelan tuh keluar. Aman guys. Oke ya, selesai depan belakang. Sekarang kita lanjut ke casingnya. Nggak banyak kok, tapi berguna semuanya. Lihat nih ya. Oke, bahas casing pertama yang paling basicnya aja dulu ya. Ini yang ultra hybrid biasa. Kenapa gue beli ini? Karena ya biasa, yang casing lamanya merek lain pastinya sudah menguning. Nah yang ini gue beli ultra hybrid ya, sesuai namanya ya. Dia ultra hybrid itu casingnya, finishingnya tuh ya hybrid, yang mana bagian kanan kiri atas bawahnya dia soft case, sedangkan yang tengahnya hard case. Ini akan tetap menguning, iya, nggak bohong. Bagian kanan kiri atas bawahnya aja, tapi sama bagian kamera sini nih. Pokoknya yang bagian-bagian soft case-nya kayak biasa. Tapi kalau yang bagian tengah, hard case ini, dia tidak menguning. Soalnya ini kan ya udah hard case gitu loh. Nah kenapa gue beli yang ini? Karena gue tuh emang di setiap handphone pasti ada aja casing yang transparan kayak gini. Karena
ya buat mengekspresikan diri sendiri. Ini kan ada foto anak gue, kalau teman-teman ngikutin IG pasti tau lah. Kalau gue lagi pengen pakaian transparan, biasanya gue selipin foto anak gue di sini gitu. Foto anak aja tanpa istri. Emang seringan kayak gitu, tapi kalau udah punya anak pasti yang diingat anak dulu, bukan yang istrinya. Visualnya kadang nanti akan teman-teman suka lihat di IG story, gue tuh suka pakai yang modelan kayak begini. Yang mana ini gue sukanya sama Ultra Hybrid, dia tuh emang menguning, cuma menguningnya kayak emang ada jarak waktunya agak lumayan panjang sih, 2-3 bulan itu atau baru menguning. Tapi ya tergantung gimana kondisi tangan dan keringat teman-teman ya. Buat sisi perlindungannya, gue sukanya tuh kalau Spigen dia ada kayak gininya loh. Udah hafal kan ya? Air cushion teknologi, itu ada kotak-kotak bubble-bubble tambahan. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh, cuma jatuh dari celana, jatuh dari mobil, jatuh dari bangku atau meja ya, insya Allah masih aman kayak begini. Ada hidung babi juga nih kalau teman-teman mau tambahin tali lanyar di casingnya gitu. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya Spigen yang liquid air. Nah, Sikon gue tuh suka pakai casing yang kayak begini. Kalau misalkan gue lagi pengen pergi ke depan, atau gue lagi pengen jalan sama bini gue, atau cuma sekedar ketemu teman-teman gue, atau ya balik lagi jemput anak sekolah juga, gue pengen bawa satu handphone doang. Misalkan gue bawa iPhone, gue kantongin. Nah, gue pakainya biasanya yang modelan kayak gini aja. Simple, clean, nggak aneh-aneh, looksnya juga. Tapi yang paling penting yang gue suka dari liquid air ini adalah gripnya. Iya, genggaman ini teman-teman lihat kan, dia punya finishing kayak gini bagian luarnya, grit, apa garis-garis kayak gitu doang. Dan bagian dalamnya tuh, iya bagian dalam agak nggak penting sih, maksudnya buat digenggamnya kan pasti bagian luar. Cuman ini tuh enak banget, ini enak buat dipegang, buat digenggam. Dia nggak tipis tapi juga tidak tebel ya, jadi kenanya tuh pas, kayak masih pegang dimensi si handphone ini apa adanya sih kalau menurut gue ya. Dan ini enak dipegangnya, balik lagi ya, aman-aman aja kalau misalnya amit jatuh. Terus kalau misalkan ini dites pakai MagSafe, dia kan nggak ada apa ring MagSafe-nya nih, MagSafe bawaan casingnya ya. Jadi paling ya masih bisa nempel sih, dan masih bisa ngecas juga. Cuma ya tidak kuat, tuh bisa lepas. Jadi kalau asal ada chargeran wireless di sini terus teman-teman tempel, ya ini bisa gitu, masih nembus, tuh masih nempel. Kalau kita ngangkat handphonenya masih bisa ngecas, tapi kalau ininya udah diangkat udah nggak bisa. Ini cocok sih buat teman-teman yang pengen tampilannya simple, apapun warna handphonenya masih masuk aja ya. Terus ring kamera juga aman lah, pasti tombol-tombolnya semua, nggak usah dites lah ya. Oke, lanjut ke casing berikutnya. Casing selanjutnya ini menjadi salah satu casing favorit gue juga dari Spigen nih, gara-gara kemarin bahas yang A55 ya. Tipenya adalah yang Optic Armor. Baru tahu kalau 15 Pro Max juga ada casingnya. Kebalik sih sebenarnya, pasti ada di iPhone yang biasanya ada di Android ya. Tapi gue baru tahunya Optic Armor ini gara-gara bahas yang A55 kemarin. Dan dari beberapa komentar juga banyak yang udah pakai tipe Optic Armor ini dan seneng juga sama performa si casingnya ini. Casingnya tuh kenanya bulky sih guys, nih kayak begini ya. Lihat bagian dalamnya juga tuh. Dia tuh kenanya casing apa ya, hybrid enggak, tapi ya mayoritas sih emang tetap banyakan soft case, tapi ada hard case-nya nih di bagian yang warna-warna hitam satin kayak gini nih. Ini hard case-nya. Gue ngerasa feels safe banget aja pakai casing ini, terutama buat bagian kameranya. Nih kalau buat teman-teman yang suka ngantongin handphone, suka jalan gitu dan nggak tahu isi kantongnya itu suka ada debu-debu intan atau bahkan ada paku ataupun baut ataupun mur gitu kali ya. Ini tuh casing enak guys. Cuma ya emang dia agak tebel dan jadinya emang agak tambah, bukan agak nambah ya, tapi emang nambah berat sih jadinya. Tapi di satu sisi kalau kalian tuh suka main game, terus handphonenya nggak mau kameranya gampang kesentuh gitu ya, ini tuh slidernya ya, slider itu enak banget, mantep banget gitu loh. Ada cetek-cetekannya, cetek gitu tuh. Ininya tuh kayak solid banget gitu loh, bagus ini tuh. Tuh ditambah juga karena gara-gara ini dari depannya kelihatan ya, tuh bezelnya tuh kan dia kelihatan agak tebel ya, lebih tebel. Bibir lebihannya untuk si si casingnya tuh lihat deh,
Tuh, gue pakai casing yang tebel ini aja masih aman banget kan. Tuh ya, nggak mepet banget sama tempered glassnya yang baru dipasang tadi. Mana. Tuh, masih ada space ya guys. Jadi aman gitu loh, kalau misalkan amit jatuh gitu ya. Dia kan pasti ada tekanan yang neken juga bagian layar kesininya. Nah ini masih aman, jadi nggak langsung kena si tempered glassnya, jadi nggak gampang keangkat di bagian pinggirannya. Gitu, tempered glassnya cocok, casingnya juga cocok. Udah, casing ini buat harian enak banget. Ditambah kamera juga tuh, walaupun ada protektor kamera, dia nggak ini ya, nggak ngegesek gitu loh. Jadi tebelnya masih pas, presisinya tuh masih enak gitu loh. Nah tuh, beda emang kalau casing yang sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Finishingnya kayak begini, ada grip tambahannya, terutama di bagian belakang sini nih. Cuma dia tuh agak-agak kayak kasar gitu loh, kayak amplas gitu. Nah cuma pegangnya enak, gripnya enak gitu guys, aman gitu loh handphone kalian kameranya. Kalau dipakai kalau mau dipakai kamera tinggal digeser, kalau nggak dipakai ya udah tinggal tutup lagi, kantongin lagi, keluarin, set. Nah, gesernya tuh sat-satnya tuh enak banget gitu. Oke ya, clear. Lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya ini dia ultra hybrid yang gue cari, yang ada MagFit-nya. Nih yang ini kemarin nggak ada MagFit ya, jadi kalau misalkan di mobil mau ditempel ke MagSafe gue nggak bisa nih. Nah kalau ini iPhone bisa jadinya. Ya. Tuh isi dalamnya kayak gini, dia nggak pakai plastik yang kayak dari tadi ya, kayak plastik agak keras. Ini plastiknya tuh lebih lembut gitu. Terus ini dia ngambilnya yang warna putihnya, warna clearnya, bukan yang smoke. Jadi ada dua, ada yang smoke, ada yang kayak gini. Nah, ada plastik luar sama dalamnya. Pastiin teman-teman lepas aja dulu nantinya ya. Nah ini dia looksnya guys, ganteng ya. Kita lihat detailnya. Nih, kayak begini. AZ1 A01 hexacore, Spigen 01 edition, haptic engine. Oke, nice. Bagian dalamnya magnetic case for iPhone MagFit, Spigen Incorporation Irvine, California, made in China. Tuh kayak begini bentukannya guys. Dan dia tuh bagian edge-nya sini tuh melengkung ya, jadi nggak patah banget. So kalau dipegang, enak sih. Langsung aja kita pakein. Wah cocok sih sama warna titanium, beneran bagus. Ini curiga gue bagian kanan kiri atas bawahnya bakal cepat menguning nih. Bentar deh, bentar. Oke, hybrid sih kenanya ya, kanan kiri atas bawahnya doang yang soft case, sama bagian nih kotak kameranya, ring frame kameranya sini dia bakal menguning duluan sih. Cuma oke lah. Buat di awal-awal yang transparan kayak gini, kalau mau yang lebih aman dari kekuning-kuningan, belinya yang warna smoke kayak gini sih guys. Oke, MagSafe langsung kita coba karena ini udah ada tambahan magnetnya ya, pastinya dia kuat banget sih. 15 Pro Max itu berat kan ya. Kita coba yuk. Cas. Oke, nice. Cas. Dan kita angkat. Beuh. Aman guys. Goyang-goyangin gimana nih? Gue jauhin. Oh, jauh ya. Tuh. Aman banget coy. Gue jadi suka yang ini daripada yang hijau nanti nih. Ya Macintosh. Tapi Macintosh akan kita tes habis ini. Yang klasik C1 ya. Cakep. Dipegangnya juga yang tadi gue bilang, ini nggak bikin sakit di palm tangan kita. Dan ini juga termasuk keset jadinya. Kayak softcase biasa sih, kayak casing hybrid atau softcase biasa teman-teman menggenggam handphonenya. Nggak licin, nggak juga berasa berat, standar-standar aja. Cuma emang tampilan visualnya ini keren sih kalau menurut gue. Ada aja idenya si Spigen 01 ini. Oke, kita lanjut ke casing yang terakhir ya, yang klasik C1 yang gue belinya yang warna hijau. Nah, ini dia casing yang terakhirnya, yang mana nih sebenarnya tujuan utama gue beli malah jadi jajannya yang banyak ya. Nih, klasik C1. Nah, setelah gue ingat-ingat, ini ternyata mirip kayak iMac yang G3 ya, tahun 1998 guys. Ya, dan terakhir itu yang kayak gue bilang di awal video tadi, dia tuh si Spigen maksudnya bikin casing yang model kayak gini terakhir tuh buat iPhone X. iPhone X ya. Dan sekarang akhirnya diadain lagi buat iPhone 15 seriesnya.
Nggak tahu iPhone 15 ada atau enggak. Gue nemunya sih Pro atau Pro Max aja sih. Gitu isinya ya kertas yang tadi biasa. Terus ini cara instalasinya dia agak beda, bagian bawahnya tuh bisa dilepas ya. Tuh, dan nanti taruh handphonenya, pasang lagi bagian bawahnya. Kita coba. Bentuknya tuh keren sih menurut gue. Dan ini tadi udah gue cek-cek juga. Jadi ada 2 bagian kan ya. Ini yang bagian bawah teman-teman lepas. Nah ini dia tuh hard case. Nih yang ini hard case, bagian luar itu hard case, tapi dalamnya intinya adalah soft case. Sebenarnya nggak boleh dibuka, nggak boleh dilepas kayak gini. Cuma gue akan tetap buka buat ngasih unjuk ke teman-teman. Nih ya, jadi ada 2 bagian gitu loh. Tuh. Dan ini ada MagSafe-nya dengan tulisannya kayak begini, mirip kayak yang tadi ya, yang Zero One tuh, Magnetic Case for iPhone, MagFit Extreme Protection Tech. Wih, ada bacanya lagi. Spigen in collaboration in California, made in South Korea. Oh, yang ini bukan made in China, made in South Korea yang ini. Nice. Pantesan barangnya rare, jarang ada. Nih bagian dalamnya AC1 hexacore sama nih ada nggak tahu nih nomor patennya kali ya. Dan ini bukan print guys, ini tuh tekstur bener-bener ada rasanya gitu loh kalau teman-teman pegang. Keren banget ya detail bagian dalam di sini nih. Ada warningnya juga tuh kayak gitu detail Spigen. Terus ininya tuh ada apa? Ada teksturnya, nggak cuma print-printan doang. Terus ini ada ini baut-bautan sih, nggak baut beneran. Tuh nggak nembus ya. Kalau dipakein ke handphonenya begini doang, nggak enak megangnya. Tapi dibuat foto doang sih bagus-bagus aja ini. Oke, kita susun lagi dulu ya. Jadi udah ketahuan nih bener-bener casingnya tuh casing hybrid pure. 100% ada soft case, 100% ada hard case juga. Ini bagian tombol-tombolnya, bentar gue masukin lagi dulu. Kita pasang bagian atasnya dulu ya. Baru yang bawahnya kita plug gitu. Oh enggak ada suara plug gitunya guys. Bagian depannya kayak gini jadinya tuh. Dia sampai ke bagian apa ya, nekuk sampai ke bagian layarnya. Dan ini lihat deh, bagian tempered glassnya bisa dibilang aman kan. Nah, sorry. Nah tuh aman guys, tipis tapi aman. Ini sih gue saran aja kalau misalkan temen-temen beli casingnya yang ini, jangan salah beli tempered glass ya. Takutnya tempered glassnya yang sampai ke pinggir banget, mereknya juga beda, gue nggak tahu nantinya tuh bakalan ngangkat apa enggak jadinya kalau misalkan salah-salah masangnya. Kalau masangnya tepat, tidak sampai ke pinggir banget, ya bisa jadi bagus. Nah tapi kan kalau Spigen ini tadi gue pasang tempered glassnya aja udah ada cetakannya sendiri, jadi harusnya emang udah dijamin tidak mentok sama casingnya ya. Cuma emang iya agak berat sih, wajar ya, casingnya tuh iya harganya juga berat sih. Gue suka deh sama ininya tuh, logo Apple dia samar-samar gitu loh. Antara mau show off sama nggak show off itu tergantung dari gimana orang ngelihatnya aja, gimana angle-nya aja ya. Nah pokoknya balik lagi, looks itu seperti ini. Kelihatannya kayak emang transparan, mesin-mesinnya kelihatan, dan ya iMac banget sih. Ini buat teman-teman yang Apple fanboy banget deh. Ini casing yang must to have it sih kalau menurut gua. Jangan lupa pakai kode vouchernya aja nanti ya. Ini bagus. Gua masih agak bingung sih. Jadinya mau milih memakai yang ini, yang Zero One atau yang ini. Ini lebih Apple banget, lebih eye catching banget kalau dipakai nongkrong sumpah. Ini banyak yang apa namanya salah fokus loh sama casing ini. Beneran deh. Nih keburu habis, mendingan bayarin duluan deh. Serius guys, abis teman-teman lihat video ini langsung check out deh kalau misalkan masih ada ya, semoga masih ada. Gitu, nih bagus casingnya, gue suka. Cuma emang agak-agak berat aja. Oh iya, takut lupa. Nih, yang apa namanya, MagSafe kita cobain. Pasti bisa dong, ngecas. Dan ini kan berat ya. Bentar. Ini kan berat nih. Kuat gak ya? Gue agak takut deh. Jauh. Kuat guys. Aman. Ya. Oke. Tuh. Nah, baru kayak gini aja kecopot bisa. Gini kita pancing, tarik. Oke. Oh, bisa. Aman sentosa, lancar aja ya, guys. Hap. Oke, kalau begitu
Dah selesai video casingnya. Dari kamera yang di depan kita buat kesimpulannya. Oke, lanjut. Oke, kalau casing favorit ya yang kayak di video di awal tadi, yang ini yang gue demen. Yang Zero One sama yang klasik C1. Cuma ya gue akan pakai duluan yang ini sih, yang Zero One nya. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa ngeliat sendiri, keren ya, kayak transparan gitu loh casingnya. Handphone ya maksud gue. Visual aslinya teman-teman kalau misalkan ada kesempatan mau ngeliat langsung, mending lihat deh, soalnya nih kena shimmer lampu aja nih ya. Ini lebih bagus sih. Jadi gue pakai ini dulu. Entah buat berapa lama, mungkin sampai pinggirannya agak-agak menguning gitu, kelihatannya udah agak-agak kotor gitu, barulah gue ganti yang C1 ini. Soalnya juga ya kalau ngomongin physically dia lebih berat sih emang ketimbang yang si Zero One ini gitu ya. Oke, ya udah paling kayak gini aja video kita kali ini. Dan oh ya, gue punya harapan satu sih. Semoga di iPhone 16 nanti ya bentukannya masih mirip kayak gini. Jadi casing yang ini mungkin bisa dipasang di iPhone 16. Kecuali baterainya tambah gede atau gimana, kita nggak tahu ya. Ya semoga aja masih sama-sama aja sih gitu. Oke, yaudah pokoknya sekali lagi gue ingetin teman-teman kalau pengen jajan-jajan casing-casing lain, tempered glass ataupun aksesoris lainnya kayak charger gitu, mampir aja ke Unicast Store ya, karena barang yang dijual di sana itu pastinya asli-asli. Dan jangan lupa juga kupon yang gue taruh di deskripsi di bawah, terbatas, jangan sampai kehabisan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.